Shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nadine Audrey Pane dari kelas 12/4 SMA Sultan Iskandar Muda. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan Gereja Batak Karo Protestan atau biasa kita kenal dengan GBKP. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa gereja itu tidak berdasarkan gedungnya saja, namun gereja itu adalah kita, di mana 2-3 orang berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman tahu tidak itu dari ayat mana? Silahkan komen di bawah ya. Nah teman-teman, kita bakalan bahas mengenai latar belakang daripada Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP, di mana latar belakangnya terbagi menjadi dua, yaitu masa-masa permulaan, yaitu dari 1890 hingga 1906, dan juga masa-masa penanaman dan penggarapan dari 1906 hingga 1940. Nah, jadi kita bakal mulai dari masa-masa permulaan dari 1890 hingga 1906. Perkabaran Injil pertama ini diterima masyarakat Karo sebagai permusuhan karena masyarakat Karo melihat rakyat Belanda yang mengambil secara paksa tanah mereka untuk ditanami tanam tembakau. Maka daripada itu, masyarakat Karo melakukan perlawanan dengan membakar gudang hasil penanaman tembakau, merusak tanaman tembakau, serta mengancam jiwa-jiwa daripada para pengusaha. Nah, melihat hal ini, Mr. J.T. Kramer, yaitu kepala administrasi dari Daily Mitch, mengumpulkan dana sebesar 30.000 gulden, di mana pada masa itu gulden digunakan sebagai mata uang. Nah, dananya ini digunakan untuk biaya penjinakan orang Karo, di mana Mr. Kramer berpendapat bahwa salah satu cara untuk mengamankan perkebunan mereka yaitu untuk melembutkan hati orang Karo dengan cara melakukan perkabaran Injil. Sehingga Mr. Kramer melakukan perjanjian dengan Nederlands Zending Genutak atau sebuah zending yang terletak di Belanda untuk mengirimkan pekabar-pekabar Injil ke Delhi. Pada 18 April 1890, pendeta H.C. Kriut dan Nicholas Ponto dari Minahasa tiba di Belawan, di mana mereka memilih desa Bulu Awar sebagai pos pelayanannya. Di desa tersebut, mereka mempelajari bahasa Karo dan juga adat istiadatnya untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan perbuatan baik agar tercipta suasana yang akrab dengan masyarakat. Pekabar Injil pertama berani mempertaruhkan nyawanya untuk memberitakan Injil kepada rakyat Karo, di mana para penginjil daripada NZG ini memiliki motivasi yang lebih besar daripada para pengusaha-pengusaha perkebunan yang membiayai penginjilan mereka. Namun, para penginjil mengalami banyak tantangan maupun kendala, dari adanya kebencian orang Karo terhadap orang Belanda, adanya bahasa Karo yang sulit dimengerti, serta adanya ancaman keselamatan nyawa mereka. Namun hal tersebut tidak membuat mereka mundur, justru membuat mereka semakin termotivasi untuk memberitakan Injil kepada rakyat Karo. Pada masa permulaan penginjilan, para penginjil memberikan layanan pendidikan kepada 5 desa, di mana masing-masing didirikan satu pos pelayanan. Masing-masing sekolah dipimpin oleh guru Injil dari Minahasa yang melakukan kerjasama dengan kepala desa setempat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ada 5 pos pendidikan pelayanan. Nah, masyarakat Karo memiliki kepercayaan khusus terhadap pengobatan-pengobatan penyakit yang berhubungan dengan kepercayaan leluhur, di mana hal ini tidaklah berdampak signifikan, sehingga tingkat kematian pada rakyat Karo semakin tinggi. Maka para penginjil ditantang untuk bekerja keras dan mempelajari cara perawatan kesehatan, baik secara medis maupun secara tradisional Karo, di mana para penginjil melakukan pelayanan kesehatan kapanpun dan dimanapun untuk memberikan layanan kesehatan kepada orang-orang yang membutuhkan. Melihat kesempatan ini, para pekabaran Injil melakukan perkabaran Injil secara terbuka dimanapun dan kapanpun, sehingga akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu terjadi pada tanggal 22 Agustus 1893, di mana 6 orang pemuda rakyat Karo dari desa Bulu Awar melakukan pembaptisan. Pada 24 Desember 1899, ditahbiskanlah gereja Batak Karo yang pertama di desa Buluh Awar, di mana semua nyanyian yang dinyanyikan oleh rakyat Karo adalah nyanyian yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Karo oleh para penginjil.
Total jemaat daripada gereja ini sebanyak 56 orang, sementara orang yang sudah dibaptis sebanyak 17 orang, dan yang sudah di-CD itu sebanyak 4 orang. Sekolah yang dibangun oleh NZG yaitu 4 buah, memiliki total murid sebanyak 93 orang. Nah teman-teman, kita bakalan masuk ke masa-masa penanaman dan penggarapan yang dilakukan pada tanggal 1906 hingga 1940. Nah, pada masa-masa permulaan sebelumnya, orang-orang yang melakukan pemberitaan Injil itu kan hanya orang-orang Belanda saja. Nah, pada masa ini, rakyat-rakyat Karo turut bekerja sama dalam memberitakan Injil, di mana pemberitaan Injil ini dilakukan dengan membangun fasilitas umum seperti poliklinik kesehatan, rumah-rumah sakit, rumah-rumah pendidikan, serta layanan pendidikan lainnya, di mana orang-orang yang lulus dari layanan pendidikan tersebut akan menjadi pelopor di tengah-tengah masyarakat. Lantas kalau misalnya di bidang pertanian gimana ya? Di bidang pertanian, para penginjil membangun irigasi pertanian yang akan membantu para petani untuk melakukan pertaniannya. Nah, pembukaan jalan yang dibangun hingga dataran tinggi Karo juga membangun dan membuka kesempatan bagi rakyat Karo untuk melakukan pemasaran produk mereka. Nah, hal-hal ataupun aksi-aksi yang dilakukan oleh para penginjil inilah yang akhirnya membuka kesadaran diri masyarakat Karo. Nah teman-teman, berikut adalah susunan pengurus daripada GBKP, yaitu Ketua Umum, yaitu Bapak Pendeta Krismas Iman Tabarus MTH LM, Sekretaris Umum, Pendeta Yunus Bangun MTH, Wakil Sekretaris Umum, PT Enrico Tarigan SSI, Bendahara Umum, PT Agustinus Ginting, Ketua Bidang Koinonia, Pendeta Liza Selvina Tarigan STHMM, Ketua Bidang Marturia, Pendeta Dr. Calvinsius Jawak MSI, Ketua Bidang Diakonia, Pendeta Seth Perangin Angin MTH, di mana susunan pengurus ini dilantik pada sidang Majelis Sinode GBKP ke-37 yang berlangsung pada April 2025 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu bentuk bangunan gereja GBKP yang unik adalah Gereja Runggun Jambi, di mana dapat teman-teman lihat atap dari gereja ini berbentuk lengkung, bukan seperti pada gereja GBKP lainnya. Ukuran daripada gereja ini juga tergolong besar sehingga dapat menampung banyak jiwa ketika melakukan kegiatan ibadah. Salah satu pendeta GBKP yang menginspirasi adalah Bapak Pendeta Agustinus Pengarapan Purba, di mana Bapak Pendeta Agustinus mencetak generasi pelayan Tuhan dengan dedikasinya sebagai rektor dan dosen ditujukan untuk membentuk calon pendeta yang berkualitas dan berintegritas. Tak hanya itu, Bapak Pendeta Agustinus juga memadukan teologi dengan kehidupan nyata. Sebagai akademisi, ia mengajarkan bahwa iman dan ilmu harus menyatu dan relevan bagi jemaat. Ia juga memimpin dan melayani. Melalui kepemimpinannya di seminari mencerminkan prinsip servant leadership, berfokus pada pembangunan SDM untuk masa depan gereja. Bapak Pendeta Agustinus Purba juga melakukan setia pada panggilan. Perjalanan karirnya menunjukkan ketekunan dan kesetiaan dalam pelayanan, dari pendeta jemaat hingga menjadi pendidik teologi. Nah teman-teman, pesan yang dapat diambil dari sejarah perkembangan Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP, yang pertama yaitu tentang panggilan untuk aktif memberitakan Injil. Dapat dilihat dari para penginjil Belanda bahwa mereka aktif memberitakan Injil bahkan sampai ke luar negeri, yaitu ke Indonesia. Yang kedua adalah tentang panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, dapat dilihat lagi dari para penginjil NZG bahwa mereka mengabarkan berita keselamatan itu kepada setiap orang termasuk rakyat Karo. Nah, yang ketiga adalah tentang keyakinan dan keberanian dalam menjalankan misi tersebut. Nah, dapat dilihat ya teman-teman bahwa para penginjil mengalami berbagai kendala mulai dari kebencian rakyat Karo terhadap mereka, bahkan sampai ancaman keselamatan jiwa mereka. Namun hal itu tidaklah membuat mereka mundur dan mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Nah, ayat emas daripada
sejarah perkembangan gereja Batakaro Protestan ini terdapat pada Yesaya 54 ayat 1 sampai 4. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, sampai sini video penjelasan mengenai sejarah perkembangan gereja Batakaro Protestan. Terima kasih telah menonton ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.